Anda kembali menyaksikan Muslim Update Ajwa TV bersama saya Utri Farzah. Dan pemirsa, sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustaz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Atabik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Utri. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya Ustaz. Baik Ustaz, kita langsung saja lanjutkan informasi di hari ini. Ratusan orang korban arisan bodong mendatangi Mapolsek Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Total kerugian yang mereka alami diperkirakan mencapai 20 miliar rupiah. Moneta Astuti langsung diteriaki ratusan warga yang merupakan korban dari investasi bodong yang ia kelola. Petugas terpaksa mengamankan pelaku untuk menghindari amuk massa. Salah satu korban mengaku mengalami kerugian hingga 200 juta rupiah. Total kerugian yang dialami ratusan korbannya mencapai 20 miliar rupiah. Modusnya, pelaku melelang arisan dengan harga yang sudah ditentukan. Lalu uang yang dibayarkan oleh korbannya akan dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar. Jadi arisan lelangan itu kita membeli arisan bukan membayar iuran. Misalkan tanggal 19 Februari, dia menjual arisan seharga 6 juta yang nanti dibayarkan ke saya menjadi 6.200.000 seperti itu. Kalau Teteh sendiri total kerugian berapa sih? Di ratusan. Berapa kira-kira? Ya sekitar 200-an lah. Pihak kepolisian dari Polsek Jatinangor membenarkan jika ada pelaporan terkait arisan bodong tersebut. Pelaku diamankan setelah adanya sejumlah korban yang menggeruduk rumahnya untuk minta pertanggungjawaban. Kejadian investasi bodong ya, investasi bodong dalam rangka arisan yang dilelang. Kemudian karena perkirakan oleh mereka para member ini bahwa si pelaku tidak bisa membayar sehingga mereka mendatangi rumahnya, kemudian meminta barang sebagai jaminan dan sebagainya. Pelaku kini digiring petugas kepolisian untuk dibawa dan diperiksa di Polda Jawa Barat. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Astaghfirullahaladzim, iming-iming keuntungan berupa uang yang lebih besar lewat cara apapun memang bisa membuat goyah iman kita. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal sedemikian. Ustaz, kasus seperti berita tadi memang kerap kali terjadi dan terus saja memakan korban yang ruginya ini mencapai puluhan juta ataupun ratusan juta rupiah. Nah, Ustaz, bagaimana cara kita membentengi atau menahan suatu keinginan agar tidak merugi dan sengsara? Ya Mbak Utri, sejak awal Rasulullah SAW menuntut kita untuk menjaga diri kita, menjaga kepemilikan kita, tidak tergiur dengan hal-hal yang malah menjauhkan kita dari apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala orang tergiur, wala yaghurrannakum fil hayatid dunya. Jangan kalian terlalu tergiur dengan iming-iming bahwa jika demikian kalian akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Karena tidak wajar, sesungguhnya kita berusaha, berikhtiar sesuai dengan yang Allah ridhoi, maka kita akan mendapatkan balasan yang sangat mulia dari Allah. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ketika kita kemudian memaksakan diri, malah kita kemudian berandai-andai, kalau saya invest sekian, saya akan dapatkan sekian. Berarti kita sudah tidak menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Qu anfusakum, jagalah diri. Kata Nabi, cara menjaga diri adalah menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang melalaikan kita dari Allah, dari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Kalau sudah demikian, maka diri sendiri rugi dan sekian banyak orang akan dirugikan. Karenanya di era sekarang ini, kitalah yang selalu dijaga, kitalah yang diminta untuk menjaga diri agar kita tidak terlalu berlebih-lebihan tentang dunia, tentang harta. Umumnya mereka yang tertarik ini karena iming-imingnya kan sekian banyak keuntungan dan tidak melakukan apapun. Ini sesuatu yang bertentangan dengan logika kita. Bagaimana mungkin orang diam, kemudian rezekinya mengalir dengan deras? Siapapun pasti berusaha, siapapun pasti dibuka oleh Allah pintu ikhtiarnya. Dan kita yakin saat berikhtiar itulah apabila kita mendapatkan itu yang terbaik. Tanpa ikhtiar, apapun yang kita dapatkan, khawatir tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai menjaga diri itu adalah ibadah di sisi Allah. Menjaga harta kita, ibadah di sisi Allah. Menjaga agar kita tidak terbawa kepada
hal-hal yang merugikan diri sendiri, tidak ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kalau informasi tadi kita saksikan bersama, itu adalah investasi bodong sebenarnya yang berkedok sebagai arisan. Nah, bagaimana Ustaz hukum penipuan dalam Islam? Dan bentuk balasannya di akhirat kelak seperti apa Ustaz? Masya Allah, menipu untuk meraih keuntungan adalah perbuatan dikategorikan dosa besar oleh para ulama. Landasannya surat Ali Imran ayat 161. Maka nabi nabiyyan ayyahul wa mayyahul ya'ti bima ghalla yawma qiyamah. Sesungguhnya orang yang menipu, orang yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan, maka ia akan didatangkan dengan apa yang ia tipu. Di sini arisan bodong. Maka seluruh investasi orang itu akan didatangkan. Bahkan dikatakan pula, sayutawakun, akan diikatkan di lehernya apa yang ia menipu dengannya. Kalau sekian ratus juta ia menipu, maka ia akan didatangkan oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Sebagian ulama mengatakan, kenapa didatangkan apa yang dulu dia menipu? Karena itu adalah untuk menghinakannya. Inilah harta yang kamu dulu dengan menipu mendapatkan ini. Ini harta akan meminta tanggung jawab kepadamu. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pendapatannya dengan menipu. Sedangkan pendapatan yang digunakan dengan cara yang diridhoi oleh Allah, maka harta tadi, keuntungan tadi justru akan memberikan keuntungan, memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Di antara ayat tersebut, maka ada pandangan dari para ulama bahwa sesungguhnya semua perilaku kita dalam konteks penipuan, kecurangan, itu semuanya akan didatangkan dan semua orang melihat bahwa inilah sesungguhnya penipuan dia. Inilah sesungguhnya kecurangan dia pada di depan umum. Tentu kita akan dibuat malu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah dengan sayutawakuna fi nari jahannam, dia pula akan mendapatkan azab yang sangat berat di dalam neraka jahannam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz At-Tabik, untuk investasi sendiri, adakah aturan di dalam agama kita mengajarkan tentang investasi apa saja Ustaz yang bisa dilakukan dan sesuai dengan syariat kita? Ya Mbak Utri, ada 3 hal. Yang pertama adalah akadnya. Akad investasinya adalah akad terhadap sesuatu yang dibolehkan. Kayak investasi dalam hal-hal yang dibolehkan. Misalnya tentang perumahan, tapi perumahan itu perumahan yang dibolehkan, makanan, minuman yang dibolehkan. Yang kedua adalah bahwa tidak ada unsur gharar, ketidakpastian. Kita tidak tahu investasinya apa jenisnya. Sehingga dengan iming-iming yang berlebihan, kita juga tidak peduli. Terserah saja. Nanti jenisnya apa, usahanya apa. Yang penting saya dapat untung. Tidak demikian. Kita harus meneliti kepada perusahaan tadi, lembaga tadi. Ini investasinya apa? Investasi rumah, investasi barang-barang tertentu dan sebagainya. Kalau tidak ada kejelasan, berarti ini gharar. Gharar itu adalah sesuatu yang membuat investasi kita menjadi investasi yang haram. Kemudian yang ketiga, tidak ada unsur riba. Unsur riba dalam tanda kutip, kalau investasi berlebih-lebihan. Ia invest misalnya Rp10, tapi kok kemudian keuntungannya setiap bulan akumulasi yang sangat berlebih-lebihan. Itulah dikatakan sebagai ada riba. Ada tambahan yang berlebih-lebihan. La ta'kulu riba ada apa mudha'afa. Jangan kalian mengambil keuntungan dengan berlipat ganda yang membuat kalian akhirnya terjerumus kepada riba, dan itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal itu minimal menjadi parameter kita bersama, apakah investasi kita adalah yang diridhai oleh Allah atau sebaliknya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.